Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Udah pada makan anak-anak Ibu? Belum, Bu. Belum makan, tapi tetap semangat ya. Iya, Bu. Kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya Ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu. Diva Safitri, Ada, Bu. Nindi Audia, Ada, Bu. Aisyah Rama Putri, Ada, Bu. Rizka Anggreni, Ada, Bu. Laila Rahmi. Hadir semua ya Ibu. Ada, Bu. Oke, udah semangat nih mau masuk pembelajaran terbaru. Semangat, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Apa itu, Rizka? Batik, Bu. Ragam-ragam motif ragam hias. Oke. Terima kasih Rizka, terima kasih Diva yang sudah menjawab pertanyaannya. Namun Rizka, kita belum masuk kepada pembelajaran batik. Minggu lalu kita membahas tentang motif ragam hias dari Minangkabau. Nah, sebelum itu ada nggak yang ingat apa aja motif dari Minangkabau itu? Ayo Nindi. Titik perlambatan, Bu. Oke, pintar Nindi. Ada lagi yang ingat? Bapak, Bu. Nah, pintar Rizka. Diva? Bicara, Bu. Oke, anak-anak Ibu semangat semuanya. Aisyah Putri? Yang pintar sih ada. Oke, sekarang kita lanjut setelah kita mengenal motif-motif dari Minangkabau. Sekarang kita lanjut kepada pembuatan batik. Ada anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu batik? Apa itu Diva? Ragam hias yang menghiasi kain pada kain menggunakan lilin malam dan pewarna. Ya, terima kasih Diva, jawabannya sudah betul. Batik itu adalah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan teknik pewarnaan yang menggunakan lilin malam sebagai perintah warna sehingga menghasilkan motif-motif tertentu. Sejarah singkat dari batik itu ada nggak yang tahu dari mana batik itu berasal? Nggak tahu dong. Oke. Batik itu berasal dari budaya Indonesia yang dimana itu berkembang pesat dahulunya itu di budaya Jawa. Baru dia masuk kepada batik di Minangkabau ini. Berarti duluan Pulau Jawa kan yang membuat batik? Ya, Bu. Oke. Di sini Ibu akan menyampaikan fungsi batik. Fungsi batik itu ada 3. Yang pertama itu praktis. Di mana praktis itu untuk sebagai pakaian sehari-hari. Ada nggak anak-anak Ibu yang punya batik di rumahnya, baju batik? Ada, Bu. Ya ada. Setelah itu ada lagi fungsinya sebagai fungsi estetis. Contohnya itu sebagai karya seni. Itu bisa seperti lukisan batik. Pernah nggak anak-anak Ibu lihat itu? Pernah, Bu. Lanjut, itu tuh ada lagi fungsi simbolis. Itu tuh memiliki makna filosofi tertentu. Contohnya kayak motif titik kelompokan tadi, itu kan memiliki makna filosofisnya kan, dimana dulu atau bahkan sekarang lah, tapi agak minim. Kita bisa melihat motif titik kelompokan itu karena itik yang pulang batang itu tuh berjejer, dia sangat rapi kan. Nah itu. Lanjut kita masuk kepada unsur-unsur batik. Ada nggak anak-anak Ibu yang tahu apa aja unsur-unsur batik ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ya kita baru belajar kan, jadi nggak tahu.
Nah, unsur-unsur batik itu yang pertama ada motif. Nah, di mana kita akan membuat motif batik motif pada kain kan. Nah, selanjutnya itu ada warna. Itu tuh nanti motif yang baru kita bikin, kita kasih pewarna agar terlihat indah kan. Nah, selanjutnya itu ada pola atau ada seperti pola berulangan, pola simetris atau yang lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis motif batik. Ada anak ibu yang tahu jenis-jenis motif batik? Oke. Ada anak ibu yang tahu dong. Jenis motif batik itu ada motif geometris, contohnya itu motif kaum atau parang. Lalu motif floral itu seperti motif bunga rafflesia. Lalu kita masuk kepada teknik pembuatan batik. Yang pertama minggu ini kita akan belajar batik tulis. Batik tulis ada nggak tahu kita cara membuat batik tulis itu? Apa Diva? Menggunakan canting, Bu. Ya, kita Diva. Indi? Mengaplikasikan malam kepada kain, Bu. Oh iya, Ustaz. Ya, motif batik itu batik tulis itu menggunakan alat-alat yang bernama canting. Nah, di sini kita akan membahas alat-alat dan bahannya. Ibu ada contoh alat dan bahan-bahan dari batik itu. Nah, kalau ini ada yang tahu ini apa? Canting. Nah, ya ini canting. Canting ini banyak pula ragamnya. Ada yang canting kelowong, ada yang canting tembok, ada yang canting isen-isen. Minggu depan kita akan belajar macam-macam cantingnya ya. Oke, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang pewarna. Yang ibu di depan ini, contoh di depan ini pewarna remasol. Di mana pewarna remasol ini pewarna sintetis. Lalu ini ada kain mori. Ini kain mori khusus untuk membuat batik. Warna kain mori ini seperti mirip kain kafan kan? Iya, Bu. Ya karena dia itu tuh sebagian dari kain kafan itu. Nah, lalu proses pembuatan cantingnya itu di sini Ibu sudah ada membuat desain. Kita membuat desain dahulu di kain, lalu kita canting motif ini biar terbentuk jadi batik. Selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan batik. Nah, untuk pembahasan proses pembuatan batiknya, Ibu akan membahas minggu depan. Jadi, anak-anak Ibu tugaskan untuk membuat desain di rumahnya dengan ukuran 20 kali 20. Ada paham anak Ibu? Ada, Bu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajarin tadi? Siapa yang tahu? Ibu kasih waktu 3 menit untuk berpikir. Ada yang tahu? Bu, Ayo Diva. tadi ada membahas tentang unsur-unsur sama jenis-jenisnya. Unsur-unsurnya itu seperti ada titik, ya Bu? Ya, titik, garis, bidang, dan warna, dan bentuk ragam jas atau batik, simbolis. Terus jenis-jenis batik itu ada batik tulis, batik cat, sama printing. Nah, ya, kita namun pada sekarang ini kita masih belajar batik tulis. Untuk minggu depan kita akan belajar lebih lanjut. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih, apa aja tadi jenis-jenis motif batik? Siapa yang ingat? Rizka? Jenis motif batik itu Bu ada titik lompatan, paku, pucak rabung, sirih gadang.
Rizka. Terima kasih kepada Rizka. Alat-alat yang digunakan untuk membatik tadi ada yang masih tahu? Masih ingat? Apa itu Rizka? Ada menggunakan canting, alat-alatnya Bu, terus kompor, untuk bahannya tadi ada warna, kain, sama gitu. Ya, terima kasih Rizka, jawabannya sudah sangat sempurna. Untuk anak-anak ibu, adakah yang ingin bertanya tentang batik ini? Atau tentang pembelajaran kita hari ini? Ada di antara anak-anak ibu yang ingin bertanya? Ini? Apakah kainnya harus kain mori, Bu? Iya. Memang harus kain mori nih, karena kalau kain yang lain misalnya nih kayak baju ibu ini nggak akan tembus nanti lilinnya ini, nggak akan jadi batik kain kita kalau nggak pakai kain mori ini. Ada lagi anak ibu yang ingin bertanya? Saya, Bu, Ini Pak? dari jenis-jenis motif tadi itu terinspirasi dari apa, Bu? Jenis-jenis motif batik tadi itu kalau dari Minangkabau itu jenis-jenis itu termotivasi dari flora dan fauna yang ada di Sumatera Barat. Nah, gimana nih Pak? Oke, Bu. Oke, baiklah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa batik itu pembuatan dari lilin malam di atas kain dengan motif-motif yang indah, lalu kita beri pewarna, lalu kita jadikan dia sebagai batik. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Untuk tugas minggu depan silakan dibuat desainnya dan dibawa ke sekolah kita ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.